Selamat berjumpa. Perkenalkan, nama saya Linlin Misliana, praktisi di bidang tata busana dan instruktur pelatihan menjahit di bawah naungan Balai Latihan Kerja Mandiri di Snaker Trans Jawa Barat. Pengertian mengukur. Mengukur tubuh baik dewasa maupun anak-anak pada prinsipnya mempunyai cara atau teknik yang sama. Untuk mendapatkan ukuran yang tepat, sebaiknya dibantu dengan pemasangan body line, yaitu letak titik atau poin dan garis tubuh yang diperlukan untuk pengambilan ukuran dan pembuatan pola pakaian dengan teknik konstruksi, yaitu dengan cara mengikatkan tali featherband terutama pada bagian lingkar badan, lingkar pinggang, lingkar panggul seperti tampak pada gambar berikut. Adapun ukuran badan yang harus diukur dalam pembuatan suatu busana sebagai berikut. 1. Lingkar leher. 2. Lingkar badan. 3. Lingkar pinggang. 4. Lingkar panggul. 5. Tinggi panggul. 6. Lebar muka. 7. Panjang muka. 8. Panjang bahu. 9. Tinggi dada. 10. Lebar punggung. 11. Panjang punggung. 12. Panjang blus. 13. Lingkar kerung lengan. 14. Lingkar pergelangan tangan. 15. Panjang tangan. 16. Lingkar pesak. 17. Tinggi duduk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dan uraian berikut ini. 1. Lingkar leher. Diukur sekeliling leher, diambil angka pertemuan meteran pada lekuk leher depan bagian bawah. Lingkar badan. Diukur sekeliling badan atas yang terbesar melalui puncak dada dan ketiak. Letak pita ukuran pada badan belakang harus datar dari ketiak. Diukur pas dulu kemudian ditambah 4 cm atau diselakan 4 jari. Tiga, lingkar pinggang. Diukur sekeliling pinggang pas, kemudian ditambah 1 atau diselakan 1 jari. Empat, lingkar panggul. Diukur sekeliling panggul yang terbesar. Diukur pas, kemudian ditambah 4 cm atau diselakan 4 jari. Yang kelima, tinggi panggul.
Diukur dari batas pinggang sampai batas panggul. Yang keenam, lebar muka. Diukur dari garis lengan kiri sampai garis lengan kanan pada tinggi setengah jarak bahu yang terendah, sampai ketiak atau kurang lebih 5 cm di bawah lekuk leher. Tujuh, panjang muka. Mengukur jarak antara titik lekuk leher depan ke batas pinggang. Delapan, panjang bahu. Diukur dari batas leher ke puncak lengan atau puncak bahu yang terendah. Sembilan, tinggi dada. Mengukur jarak antara titik puncak ke garis pinggang. 10. Lebar punggung. Diukur dari lengan kiri sampai lengan kanan pada setengah jarak bahu yang terendah sampai ketiak atau 8 cm di bawah tengkuk leher. Sebelas, panjang punggung. Diukur dari tulang leher yang menonjol sampai batas pinggang yang telah diikat. Dua belas, panjang blus. Mengukur panjang blus bisa dari batas pinggang ke bawah sampai panjang yang diinginkan, atau bisa juga dari ujung bahu atas tegak lurus ke bawah sampai panjang yang diinginkan. Tiga belas, lingkar kerung lengan. Lengan diukur sekeliling lubang lengan. Pas dulu, kemudian ditambah 2 cm untuk busana tanpa lengan dan ditambah 4 cm untuk busana yang memakai lengan. Empat belas, lingkar pergelangan tangan. Melingkar pergelangan sedikit longgar. Tangan dalam keadaan melengkung dan tepat pada bagian tulang jari-jari sekelilingnya diukur. 15. Panjang lengan. Lengan panjang diukur dari puncak lengan melewati sikut, agak sedikit ditekuk sampai melebihi tulang pergelangan lengan yang menonjol, kurang lebih ditambah 2 cm. Sedangkan lengan pendek diukur dari puncak lengan sampai panjang lengan pendek yang dikehendaki. Enam belas, lingkar pesak.
Mengukur jarak pesak mulai dari batas pinggang belakang melewati selangkangan sampai pada batas pinggang depan dengan catatan pada bagian selangkangan tidak terlalu pas, agak sedikit turun sesuai kebutuhan. 17. Tinggi duduk. Tinggi duduk diperlukan untuk membuat pola celana atau kulot. Tinggi duduk diukur dari batas pinggang sampai batas duduk atau atas kursi. Pengertian dan fungsi mengukur badan. Ukuran adalah bilangan yang menunjukkan besar kecilnya suatu ukuran atau suatu benda. Sedangkan yang dimaksud dengan mengambil ukuran dalam bidang busana adalah mengukur bagian-bagian badan tertentu yang akan digunakan sebagai acuan ukuran dalam membuat pola pakaian. Fungsi mengukur badan adalah sebagai berikut. 1. Sebagai data dalam pembuatan pola, baik pola datar atau flat pattern maupun pola pulir atau draping. 2. Sebagai dasar untuk pengembangan desain-desain baru. Yang ketiga, merupakan referensi dalam pengecekan pola. Yang terakhir, membantu dalam pengepasan atau fitting. Tujuan mengukur. 1. Untuk mengetahui besar kecilnya bentuk badan. 2. Untuk membuat suatu busana. 3. Untuk mengetahui hubungan antara bentuk badan dan bentuk busana. Hal yang perlu diperhatikan pada waktu mengukur. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada waktu mengukur. 1. Sebaiknya orang yang diukur mengenakan busana yang pas badan, seperti baju senam atau baju renang atau memakai kamisol. Yang kedua, pastikan model berdiri dengan posisi yang benar, yaitu badan tegak dan lurus atau tidak memiringkan badan, tidak menundukkan kepala, tidak membesarkan dada, dan juga tidak membungkuk. Garis pandang sejajar dengan letak tinggi mata. Kedua kaki rapat, tangan lurus pada sisi. 3. Jangan memasang pita ukuran di sekeliling tubuh dengan ketat, sehingga menekan otot. Sebaiknya letakkan pita ukuran dengan tekanan yang ringan dan merata untuk mendapatkan ukuran yang benar. 4. Sebaiknya posisi yang mengukur di sebelah kanan depan si model atau peragawati. 5. Menyiapkan daftar ukuran tubuh atau sesuai dengan urutan ukuran tubuh untuk mempermudah atau menghemat waktu dalam bekerja. Yang keenam, pastikan pita ukuran tidak terlipat atau tidak melintir. Yang ketujuh, untuk mempermudah dan menghemat waktu dalam bekerja, siapkan daftar ukuran tubuh yang diperlukan. 8. Posisi yang akan mengukur di depan sebelah kanan model yang diukur. 9. Ujung pita ukuran yang berangka kecil ada di tangan kiri. 10. Bila pita ukuran dilingkarkan atau digantung pada leher, maka pita ukuran yang berangka kecil ada di tangan kanan. 11. Mulailah mengukur dengan teliti. Catat semua hasil ukuran yang sudah diketahui. Tujuan akhir dari kegiatan pelatihan ini adalah agar perempuan berkembang dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap sehingga dapat mengaplikasikan hasil belajarnya dalam pengelolaan usaha yang ditandai dengan melakukan usaha mandiri atau wirausaha melalui pemanfaatan potensi yang ada. Untuk itu, sebagai instruktur dalam pendidikan dan pelatihan tentang tata busana, yaitu pelatihan menjahit, yang dilakukan melalui video tutorial ini, saya akan mengajak peserta di sini untuk melakukan evaluasi pembelajaran. Ayo kita refleksikan materi pembelajaran sesi ini. Apakah saya bersemangat selama menyimak video tutorial materi pelajaran sesi ini? Ayo sebutkan apa saja materi yang ditampilkan dalam video tutorial pembelajaran sesi ini. Bagian materi mana yang menurut Anda sangat menarik dan sebutkan alasannya.
Apakah saya merasa bahwa materi yang ditampilkan dalam video tutorial sesi ini bermanfaat? Apakah saya tetap bersemangat melanjutkan menonton video tutorial sesi berikutnya sebagai tindak lanjut pembelajaran? Nah, terima kasih atas evaluasi dan refleksi yang disampaikan ya. Semoga seluruh pembelajaran menambah wawasan pengetahuan dan terus menyemangati kita semua untuk antusias belajar. Sampai ketemu pada materi pembelajaran berikutnya. Dadah!